Pangeran dari Poye. Kisah ini sangat menarik bagi saya karena jauh sebelum kisahnya Frank Abagnale yang kemudian difilmkan dengan judul Catch Me If You Can, jauh juga sebelum Charles Ponzi dengan Ponzi scheme-nya, dan jauh sebelum Barney Madoff dengan Ponzi scheme-nya juga, ada seseorang yang melakukan penipuan yang sangat besar jumlahnya, dan jika dikonversikan ke zaman sekarang bisa hampir mencapai 1 miliar dolar. Dan yang lebih serunya lagi, penipuannya itu dia lakukan dengan cara menjual tanah di sebuah negara yang tidak eksis, yang dia buat-buat sendiri, dan negara itu bernama negara Poye, sehingga dia menyebut dirinya adalah Prince of Poye atau Pangeran dari Poye. Sebelum kita lanjut, saya harus berterima kasih kepada sponsor video kali ini, yaitu Bakso Bakso. Bakso Bakso menyediakan berbagai macam bakso dan rasanya itu enak-enak banget. Favorit saya ada 2, yaitu mie ayam bakso besar dan bakso campur. Dua-duanya ini enaknya luar biasa. Baksonya besar, mie-nya enak, kenyal-kenyal, nggak lembek begitu, kuahnya mantap, seger rasanya. Belum lagi ditambah dengan dessertnya berupa es puter. Rasanya itu loh. Bagi kalian yang ingin mencoba bakso-bakso, bisa datang sendiri ke tempatnya, makan di situ, ataupun pesan melalui GoFood dan GrabFood. Linknya saya taruh di deskripsi ya, baik itu alamat, nomor WA-nya, kemudian link untuk pembelian online melalui GrabFood dan GoFood-nya. Oke, let's check them out. Gregor McGregor. Dia bukan orang Sunda ya. Emang namanya aja yang kayak begitu, seperti nama-nama orang Sunda yang diulang-ulang. Gregor McGregor. Dia berkebangsaan Skotlandia. Gregor McGregor lahir pada tanggal 24 Desember 1786. Tidak banyak yang kita tahu mengenai masa kecilnya. Yang kita tahu adalah pada saat dia berumur 16 tahun, dia bergabung masuk ke dalam tentara Inggris dan tergabung di dalam 57th Foot Regiment. Mungkin kalau kita padankan ke TNI, dia ada di pasukan infanteri. Jadi pasukan infanteri batalion 57, mungkin seperti itu. Kemudian di tahun 1805 dia menikah dengan seorang wanita bernama Maria Bowater. Maria Bowater ini adalah anak orang kaya. Dia adalah anak seorang petinggi angkatan laut, jadi admiral atau laksamana angkatan laut di angkatan laut kerajaan Inggris. Dan McGregor ini sangat tahu memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh mertua dan istrinya ini. Selain itu, McGregor juga memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh istrinya. Salah satunya adalah ketika dia ingin naik pangkat kapten dan dia mendapatkannya dengan cara menyogok, tentu saja menggunakan uang dari keluarga istrinya. Setelah naik pangkat menjadi kapten, dia kemudian ditempatkan di Gibraltar, yaitu ada sebuah kepulauan kecil antara Eropa dan Afrika. Dia di situ selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian dia naik pangkat lagi menjadi mayor dan ditempatkanlah dia di Portugal. Pada tahun 1810, McGregor kembali ke Inggris. Kita tidak tahu alasan pastinya kenapa dia kembali ke Inggris. Kabar burung mengatakan dia terlibat percekcokan dengan atasannya sehingga dia memilih untuk pensiun dini dari tentara Inggris. Kemudian setelah berada di Inggris, dia dan istrinya pindah ke Edinburgh, Skotlandia. Di Edinburgh dia menjalani kehidupan mewah, tentu saja menggunakan uang yang didapat dari keluarga istrinya. Bahkan dia memperkenalkan dirinya sebagai Sir Gregor McGregor kepada orang lain. Ini adalah untuk meningkatkan statusnya
menjadi seorang bangsawan Inggris. Padahal dia sendiri belum mendapatkan gelar apa-apa dari kerajaan Inggris. Setahun berada di Edinburgh, kemudian MacGregor beserta istrinya kembali ke Inggris. Di Inggris dia tetap melanjutkan gaya hidup mewah, menjadi sosialita dan bergabung dengan para bangsawan. Namun itu tidak berlangsung lama karena istrinya meninggal dunia. Ditinggal istrinya tentu saja membuat keuangan MacGregor berantakan. Dia tidak lagi mendapatkan pemasukan yang cukup untuk mendukung kehidupannya yang mewah. Namun dia tidak kehilangan akal. Berbekal dengan koneksinya yang telah dia jalin selama ini, dia pun memutuskan untuk pindah ke Amerika Selatan, yaitu ke Venezuela. Di Venezuela, dia memanfaatkan koneksinya dengan Jenderal Francisco de Miranda untuk bergabung dengan tentara Venezuela. Karena kedekatannya dengan Jenderal Francisco de Miranda ini, dia pun masuk ke tentara Venezuela dengan pangkat kolonel dan memimpin sebuah batalion kavaleri. Ternyata karirnya berjalan cukup mulus dan cukup baik di kemiliteran Venezuela. Pesatnya karir dia membuat dia menjadi General of Division in the Army of Venezuela and Granada pada saat berumur 30 tahun. Di puncak karirnya inilah kemudian dia menikahi seorang wanita yang bernama, tunggu dulu, saya harus baca karena namanya panjang banget. Donna Josefa Antonia Andrea Aristegita y Lovera. Ya, dia adalah seorang wanita yang juga merupakan sepupu dari Simon Bolivar. Simon Bolivar ini adalah pejuang kemerdekaan yang sangat terkenal di Amerika Selatan. Dengan koneksinya yang semakin kuat lagi setelah dia menikahi sepupu dari Simon Bolivar, karirnya pun semakin maju di ketentaraan atau kemiliteran Venezuela. Sampai akhirnya dia berhasil menaklukkan Florida. Iya, Florida yang ada di negara Amerika itu pernah dikuasai oleh Gregor MacGregor. Pada tahun 1820 dalam perjalanannya kembali ke Venezuela, Gregor MacGregor mampir di Nicaragua. Dan kemudian hebatnya dia berhasil mempengaruhi penduduk lokal untuk memberikan dia tanah yang sangat besar di sebuah pesisir pantai yang bernama Mosquito Coast. Jumlahnya mencapai ratusan ribu hektar. Setahun kemudian pada tahun 1821 Gregor kembali lagi ke Inggris. Disinilah penipuan terhebat sepanjang masa itu terjadi. Setelah kembali ke Inggris, dia mengaku sebagai pangeran dari Poye, ya, atau Prince of Poye. Di manakah Poye itu? Poye adalah Mosquito Coast yang diperoleh Gregor MacGregor dari penduduk lokal. MacGregor menjelaskan Poye sebagai surga yang sangat indah, di mana memiliki iklim tropis, subur, banyak buah-buahan, cuacanya sangat bagus, sungainya sangat jernih, penduduknya ramah, gedung-gedung pemerintahannya bagus, jalan-jalannya bagus, penataan kotanya bagus. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, dia mengatakan bahwa sungai-sungai di Poye tersebut mengandung emas. Akhirnya pada Desember 1822 dan Januari 1823 berangkatlah kapal menuju Poye untuk mengangkut orang-orang yang ingin pindah ke sana. Namun sesampainya di sana mereka pun terkejut karena mereka tidak mendapati apa-apa, tidak mendapati pelabuhan, tidak melihat orang-orang, tidak melihat gedung-gedung yang bagus, tidak melihat jalan-jalan yang bagus, tidak melihat tata kota yang bagus. Yang mereka temukan hanyalah hutan belantara
saja. Total keseluruhan dari penumpang yang ada adalah 250 orang. Ke-250 orang itu harus hidup dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak ada rumah atau tempat berteduh, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada sanitasi, tidak ada apa-apa, hanya hutan belantara saja. Dan yang mampu bertahan selama berbulan-bulan sebelum mereka diselamatkan hanya sepertiga saja. Para survivor ini ditemukan dan ditolong oleh sebuah kapal yang kebetulan lewat menuju Belize. Dan setelah mereka diselamatkan, mereka pun mengabarkan ke Inggris tentang kejadian mereka ini. Setelah kabar ini sampai ke Inggris, Angkatan Laut Inggris sampai perlu mengerahkan armadanya untuk mengejar dan mencegah korban-korban dari MacGregor yang dalam perjalanan menuju Poye. Total ada sekitar 5 kapal yang diberhentikan dan dicegat oleh pemerintah Inggris untuk menuju Poye. Lantas pemerintah Inggris dan masyarakat Inggris pun mencari MacGregor. Namun MacGregor telah mengendus kabar ini dan kemudian dia pun melarikan diri ke Prancis. Di Prancis, MacGregor pun melakukan hal yang sama. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Prancis tentang adanya negara Poye dan dia adalah sebagai pangerannya yang mengajak orang-orang tersebut untuk berinvestasi di Poye. Total pendapatan atau total yang berhasil dia kumpulkan dari scamnya di Prancis ini adalah sekitar 400.000 pound sterling. Namun beruntungnya belum ada orang-orang yang sempat berangkat ke sana karena kabar dari Inggris yang mengatakan bahwa ini semua hanya penipuan telah sampai ke Prancis. Namun uangnya sudah terlanjur MacGregor pegang, dan karena kejahatannya telah terbongkar, akhirnya MacGregor memutuskan untuk kembali ke Venezuela. Di Venezuela dia kenal banyak sekali pejabat dan oleh sebab itu dia sangat mudah untuk kembali masuk ke dalam militer Venezuela. Di Venezuela MacGregor masuk lagi ke dalam militer, kemudian dia pensiun di sana dan menghabiskan masa hidupnya di Venezuela dan meninggal pada tahun 1845 pada usia 59 tahun. Dan MacGregor pun dianggap pahlawan oleh masyarakat Venezuela dan dia dimakamkan dengan upacara kehormatan militer. Sekian Horvil bercerita kali ini. Saya Wilzar Sregar. Sampai jumpa di video selanjutnya.